Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video kali ini kita sedang di lokasi dari customer, yaitu Mas Tri, yang ingin membuka lahan ini sekitar 8.000 meter sampai bawah sana. Dan rencana kemarin sempat ngobrol-ngobrol, kita berikan beberapa opsi memilih untuk menanam alpukat. Dan di sini rencananya akan ditanami alpukat. Ternyata sudah ada pohon-pohon ini, pohon jambu. Di sini nanti kita mau cek, kita karena memang dari Mas Trinya kemarin kita tawari gimana kalau kita ke lokasi dulu, cek dulu seperti apa lokasinya, dan nanti kita berikan opsi-opsi, entah itu varietas tanamannya, kultivarnya apakah mau alpukat Miki atau alpukat yang lain, atau alpukat aligator atau alpukat peluang, atau mungkin alpukat yang lain. Nanti kita berdasarkan lokasi dan nanti kita cek elevasinya. Selain itu nanti juga kita berikan opsi terkait penyiraman. Kalau untuk sumber air di bawah sana ada sungai, dari sana ke sana itu ada sungai, dan agak kedengaran memang aliran sungainya cukup deras. Dan ini setelah musim hujan. Sekalian nanti kita cek karena beberapa sudah ada lubang tanamnya. Nanti kita cek apakah ketika hujan airnya meresap atau tidak, atau cepat meresap atau tidak. Ini ada pohon jambu, tadi juga kita cek agak banyak populasinya. Mungkin nanti bisa kita sarankan untuk ditebang rantingnya dulu aja, dipotongin yang sekiranya nanti dekat dengan titik alpukat, karena agak sayang ketika harus ditebang langsung. Masih produktif, masih ada beberapa buahnya, dan di sini masih cukup laku untuk jambu biji yang dalamnya warna merah, yaitu jambu getas merah. Ini mungkin bisa sampai 5-7 ribu per kilo, dan sayang kalau nanti harus ditebang. Kemudian juga ada beberapa pohon alpukat lokal dari biji, katanya ada beberapa yang rasanya masuk bagus, cuman ada beberapa yang kurang bagus. Nanti kita top walking. Untuk jambu ini mungkin alternatifnya selain rantingnya nanti dipangkas agar tidak menghalangi pertumbuhan dari alpukat. Selain itu bisa juga nanti beberapa cabang atau beberapa pohon yang ingin diganti dengan jambu kristal yang harganya memang lebih stabil, bisa diganti juga dengan jambu kristal yang solusinya yaitu di top walking seperti alpukat yang dari biji. Terus kita coba lihat bagian situ, ternyata di sini sudah pasang listrik. Sudah ada listriknya untuk pengairan. Ada tandon, sudah bagus, tandonnya sudah di bagian atas, paling atas. Dan ini rencananya akan dijadikan rumah kebun. Ini nanti akan dijadikan rumah kebun untuk singgah karyawan kebunnya. Dan tadi kita cek itu elevasinya sekitar 396, berarti sekitar 400 mdpl. Nanti kita berikan beberapa opsi terkait jenis apa yang mau ditanam yang bagus di 400 mdpl. Untuk pengairannya mungkin nanti tetap harus turun dulu karena ini terlalu miring. Jadi pipa utamanya harus turun dulu, baru nanti untuk pipa yang masuk ke masing-masing tanaman itu mendatar, lurus, rata. Itu nanti bagian sini. Kita cek juga. Itu sudah ada lubang tanam, kita cek lubang tanamnya seperti apa. Untuk jarak tanamnya mungkin kita tetap sarankan 5x5
karena apa namanya, untuk rencana tidak ada tanaman selah maupun tidak ada usaha lain di sini, kemungkinan bisa 5x5. Namun jika nanti kita ngobrol-ngobrol masih ada mau dikasih tanaman selah yang usianya cukup agak panjang seperti jambu, atau mungkin ada usaha lain seperti wisata atau villa, karena ini pemandangannya bagus. Nanti dari sini lihat beberapa apa namanya, bukit, mungkin bisa 7x7 ketika nanti akan dijadikan villa atau apa. Yuk silahkan, ayo kita coba cek. Ini lubang tanam pertama, cepat meresap karena memang ini berada posisinya di bagian atas dan bawahnya agak curam sehingga airnya lebih cepat meresap. Ini hujan tadi cukup deras dan ada sekitar 2 jam. Tadi airnya sampai segini katanya. Dan kita cek yang bagian bawah. Nah, ini meskipun agak tinggi posisinya, cuman ini tidak cepat. Masih agak menggenang cukup lama, cuman nanti biar dicek jika 24 jam sudah bisa habis tuntas, maka aman. Cuman jika nanti kira-kira tidak bisa habis, nanti penanamannya agak dibuat menggunung, jadi tidak rata dengan tanah ini, agar nanti ketika penanaman pertama itu akar-akar yang masih muda tidak busuk karena terlalu drainase dari tanah atau peresapan atau porositasnya yang tidak bagus. Ini banyak tanah-tanah wadas di sini. Nah, terus untuk jenis tanahnya ini tanah lempung liat seperti ini. Ada beberapa yang dekat situ itu banyak wadas, tanah wadasnya, dan untuk pH-nya bagus, sekitar 6,5 ke atas, hampir mendekati 7. Jadi mungkin nanti tetap harus dikasih dolomit cukup sedikit saja bagian tepinya, dan untuk penanaman tetap harus dikasih pupuk kandang sebagai pupuk dasar. Dan kemarin kita sudah sarankan untuk membuat pupuk dasar dari kotoran kambing yang difermentasi, dan itu sudah difermentasi ternyata. Itu pupuk kandang yang sudah difermentasi dan baru sekitar 4 hari. Nanti dicek setelah sekitar 1 minggu apakah sudah prosesnya sudah berjalan, pupuknya sudah matang, sudah jadi. Dan kita cek di sini. Cukup bagus untuk lubang tanamnya. Untuk lubang tanamnya ini ukurannya 50 x 50. Mungkin jarak tanamnya yang dipakai 8 x 8. Tapi yang bawah itu 7 x 7. Dan tadi untuk tanahnya memang jenis tanah liat, lempung liat, namun tanah yang bukan tanah mati, karena memang sudah sebelumnya ini dijadikan lahan pertanian, perkebunan untuk sayuran. Terus yang masih ada ini ada apa namanya, cabai. Jadi saya kira masih bagus, sangat bagus untuk dijadikan kebun, entah buah apapun. Hanya saja nanti dicarikan varietas yang cocok di elevasi sesuai dengan tanah ini, yaitu 400 mdpl. Sebenarnya Miki kemarin sih dari sang pemilik pohon, sang pemilik kebun pengennya ditanami Miki, dan kita pun juga tidak melarang karena memang masih di 400, masih di ambang bagus, optimal di yang segitu. Dan juga ketika mau satu varietas itu masih aman karena memang di sekitar sini itu masih ada beberapa pohon alpukat. Ini juga alpukat dari biji. Dan ada beberapa pohon besar yang pohon alpukat besar di sekitar sini, sehingga nanti jika dikhawatirkan antara bunga A, bunga B, dan alpukat, nanti alpukat jika satu varietas, ditakutkan jika alpukat Miki nanti bunga A dan tidak maksimal ketika berbuah, saya kira agak bisa apa namanya dikondisikan, karena memang di sekitar sini banyak pohon-pohon alpukat lain.
yang akan nanti membantu penyerbukan itu. Dan tidak jauh dari lokasi ini ada beberapa pohon yang sudah besar alpukat. Itu. Ini memang view dari kebun ini, ada beberapa bukit-bukit. Untuk sumber airnya dari sungai, cuman tadi sempat tanya-tanya ketika musim kemarau itu debitnya agak turun, jadi volume airnya mungkin agak sedikit. Solusi pertama memang harus dikasih buat seperti bendungan kecil, dimana agar air bisa menampung agak banyak ketika musim kemarau. Cuman ketika musim hujan deras kok bagus. Namun juga ada rencana nanti jika untuk 8.000 meter itu masih cukup dengan air debit ketika musim kemarau, hanya saja nanti jika ada perluasan lahan dan rencana ke depan juga ada seperti itu, mungkin lebih baiknya tetap ada sumur bor, karena ini pegunungan yang sumber airnya ini kebanyakan dari resapan air hujan, gitu. Dan dari sumber air dari sungai ini dipompa lewat pipa paleron ini, bisa Anda lihat sampai ke tandon. Dan memang yang harus dipertimbangkan pertama ketika mau membuat perkebunan dengan luas yang ya minimal sekitar 5.000 itu memang harus sudah siap sumber airnya, dan itu pertimbangan pertama. Itu sudah berhasil sampai ke atas dan dimasukkan ke tandon untuk nanti disalurkan ke masing-masing titik tanam. Rencana untuk lokasi yang saya berada ini mau dijadikan rumah kebun, dan materialnya sudah ada. Nanti untuk tempat tinggal dari karyawan kebunnya, dan view-nya sangat bagus. Makanya kemarin sempat Mas Tri saat ngobrol juga ada rencana plan kedepannya nanti jika memungkinkan akan dijadikan tempat wisata. Hanya saja nanti nunggu jalan atau akses masuk ke sini ketika sudah bagus. Mungkin ini sangat bagus ketika dijadikan tempat wisata atau agrowisata untuk kebun alpukat dan beberapa kebun lain. Durian juga banyak di sini, pohon-pohon durian. Dan pemandangannya itu bukit-bukit bagus sekali, sejuk, alamnya sejuk. Dan tadi kita cek menggunakan aplikasi untuk ketinggian atau elevasi dari tempat ini itu sekitar 396 mdpl atau sekitar ya bisa dikatakan 400 mdpl. Dan masih bagus untuk alpukat untuk mendapatkan kualitas rasa. Saya kira produktivitasnya juga bagus ketika keadaan seperti ini. Tempatnya sejuk dan sumber airnya juga melimpah. Sekian dari kami, mungkin dari bahan kunjungan ini kita nanti dari bahan survei ini nanti kita obrolkan dengan Mas Tri, sang pemilik kebun, untuk kita konsultasi memberikan beberapa opsi-opsi yang bisa nanti diterapkan di kebun ini. Dan sekian, jika menurut Anda video kami bermanfaat silahkan klik like, dan semoga ke depan ada video-video untuk perkembangan dari kebun ini. Ini bibit buahku, mana bibit buahmu?